Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV. Alhamdulillah ya, kumaha daramang sadayana. Ini session yang nggak tahu yang keberapa ya. Cuma ini edisi pertama kali lagi muncul setelah 7 purnama berlalu. Alhamdulillah pos ronda hadir 99. kembali. Iya, pos ronda 99 hadir kembali ya Bang ya. Dan untuk edisi pertama malam ini kita hadirkan tamu-tamu yang luar biasa, tetapi saya juga seperti biasa ditemani oleh pemuda yang naonnya Bang ya? Pemuda berandalan lah. Pemuda berandalan ya. Tapi soleh ya nama. Soleh, namanya tato mah yakin. Ayan kene. Lumayan tato nama ayakin. Ya, mudah-mudahan sarehat ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana pemirsa Radar TV anu aya di Tasikmalaya, di Ciamis, Garut, Banjar, Cilacap, sabudeureunahna lah ya. Wilujeng tepang deui di pos ronda 99 ya. Dan hari ini temanya adalah optimalisasi Gedung Creative Center di Kota Tasikmalaya. Di mana tempatnya? Di Dadaha, Bang. Di Dadaha, Kota Tasikmalaya. Eta gedung eta teh megah pisan, luar biasa ya, tos lami gitu kan. Cuma awal tahun lah, awal tahun. Cuma pas ngali kadinya teh so asa rada sepi gitunya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini ada saya sudah hadirkan beliau-beliau. Betul. Beliau-beliau yang apa namanya? Kompeten ya untuk membicarakan tentang gedung ini ya, dan gedung ini luar biasa sih Bang sebetulnya. Tidak semua kota punya loh itu. Ada 9 kota di Jawa Barat Yang punya. Ya, kalau tidak salah. Ya. Oke Bang, kita hadirkan ya pemirsa, ini adalah Pak Kadis. Ini beliau masih muda ya, masih muda, mungkin Kadis termuda di Indonesia. Mantap sekali ya. Pak Kadis, kumaha damang Pak Kadis? Alhamdulillah Pak Esto. Alhamdulillah Pak Dedi Mulyana SSTP ya. Sehatnya Pak Kadisnya, aya sabar hiji acara dinten ayeuna. Iya, acara nu. Pakai mic berarti. Pakai mic. Kalau Pak Kadis. Iya, benar. Sudah on langsung ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Radar TV. Alhamdulillah. Akhirnya saya biasanya saya mengantar, kalau ke Radar TV ini mengantar pimpinan saya. Alhamdulillah sekarang saya bisa langsung ngobrol dengan host-host yang luar biasa. Alah. Dulu mengantar pimpinan, sekarang jadi pimpinan. Alhamdulillah. Gitu ya. Pak Dedi Mulyana SSTP ya. Si ganteng kalem. Aduh, luar biasa. Aya hiji deui Kang Teguh. Kang Teguh, beliau sebagai sekretaris TCIC. Ya, sapa dulu boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari Radar. Ya. Ini menjadi sebuah spesial buat saya karena ini yang pertama. Yang pertama gitu ya. Yang spesial, terima kasih, dan apa istilahnya menjadi pertemuan yang sangat lama. Dulu juga pernah di sini membicarakan TCIC, dulu pernah di sini. Kita ngobrol-ngobrol tentang TCIC pada awal kemunculan, dan mungkin saat ini dipanggil lagi di acara konsultan untuk masyarakat. Oke, pemirsa, kalau misalnya ada yang belum tahu, TCIC adalah Tasik Creative Innovation Committee. Gitunya. Betul. Iya, keren sekali. Dan TCIC itu umurnya lebih tua daripada peresmian gedung itu ya? Iya. Jadi TCIC lahir, gedung mah 2 tahun kemudian. Kalau tidak salah begitu ya. Betul. Tapi saya pengen tahu kalau yang namanya TCIC itu sebagai apa ketika ada GCC gitu. Kaitannya antara ini kan ada GCC, lalu kemudian di dalamnya ada TCIC. Pengelola mungkin Bang? Makanya itu kita tanyain. TCIC itu sebagai apa gitu. Oke. 2020-2021 spiritnya adalah kita dikumpulkan para pelaku ekonomi kreatif dari sesuai dengan rule dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yaitu 17 subsektor. Dan kita dikumpulin beberapa orang, dan pada waktu itu ada beberapa orang yang berbagai sektor masing-masing berbeda. Ya, alhamdulillah pada waktu itu juga dengan Kabid Pariwisata pada waktu itu di 2001 dia bukan mendapat instruksi lah, dalam artian dari provinsi itu, karena sudah ada pergub tentang ekonomi kreatif, dan sudah Ridwan Kamil ini sudah membuat sebuah turunan tentang komite kreatif di Jawa Barat, namanya Kreasi Jabar. Itu kan namanya. Dan mereka berharap bahwasanya turunan ke bawah di tiap kota kabupaten ada. Ya. Konteksnya gitu. Okay. Kita nggak bicarain dulu gedung nih. Nah, di
Dikumpulkanlah ekonomi kreatif itu dengan mengacu pada Pergub itu gitu ya. Pergub, ada Pergub itu di sana, di Pergub itu dijelaskan bahwasanya setiap kota kabupaten berhak untuk membuat komite masing-masing seperti itu. Dan kita di dinas masih waktu ingat itu beberapa kali pertemuan sehingga kita sepakat yaudah kita ngumpul, kita buat perkumpulannya gitu. Pada waktu belum ada nama TCC. Ya dibuatlah presidium tuh. Ada beberapa orang presidium, termasuk saya sendiri di dalamnya presidium. Kita buat di sana, kita pemilihan ketua dan struktur, terus ADRT dan semacamnya begitu ya. Ketika sudah dibuat, nah kita disampaikan bahwasanya rule-nya itu ada di Pergub. Memang kita diarahkan untuk membuat sebuah pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya. Dari mulai pendataan mungkin, terus mencoba untuk melakukan proses pembelajaran bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dan pada akhirnya ada wacana, bukan wacana lagi sebetulnya, pada waktu itu sudah berbentuk rangka, yaitu GCC. TCC lah gitu ya, dulu itu TCC. TCC ya, Tasik Creative Center gitu ya, Tasik Creative Center yang memang pada waktu itu juga diberikan khusus langsung dari Ridwan Kamil kepada Kota Tasikmalaya, singkatnya begitulah ya. Terlepas prosesnya sebagaimana dan sebagainya. Nah, masih rangka dan kita juga mencoba ada keresahan-keresahan dari teman-teman. Ternyata pada waktu itu dikumpulkan ada keresahan-keresahan dari teman-teman bahwasanya ini TCC ini mau dibawa kemana gitu. TCC ini walaupun ini belum tahu wujudnya gitu ya. Karena berpengalaman dari beberapa gedung-gedung yang sudah dibuat nggak jelas regulasinya tuh di setiap kota kabupaten gitu ya, nggak jelas, bahkan ada yang sudah roboh, itu salah satu di kota, ada kabupaten yang lain, saya nggak sebutin kotanya gitu ya. Ada yang remes-remes bocor bro gitu gitu ya, gedung kreatif itu gitu kalau di berita-berita itu. Dan ketika kita ngumpul-ngumpul juga pastinya belum bagus ya. Mungkin kalau kita berkiblat pada waktu itu ya mungkin yang sudah mungkin berjalan dan berbagai macam regulasi itu BCC mungkin ya, Bandung Creative Center. Nah itu menjadi sebuah tolak ukur mungkin dalam pengelolaannya, karena di sana sudah berbagai macam dilakukan gitu pengelolaan. Sebentar Kang, contoh real di Bandung yang menjadi barometer, berkegiatan apa saja mereka di sana, lalu kemudian seperti apa geliat di sana? Ini biar ada gambaran, pemirsa juga ingin tahu. Oh bener nih, TCC ini penting hadir di Kota Tasikmalaya karena telah menghimpun secara kolektif kesadaran para pelaku ekonomi kreatif. Akan seperti apa? Dijelaskan dulu nih Kang. Oke, kalau di Bandung ya yang saya ketahui bahwasanya memang karena pada waktu itu juga secara fasilitas sudah oke tuh. Enggak gedung doang gitu loh, dalam artian enggak gedung doang, enggak. Dengan kondisi saat ini yang Kota Tasik kan gedung doang kan posisinya gitu. Secara infrastruktur dalamnya belum ada. Di Bandung sudah oke, ketika ekosistemnya sudah terbentuk, karena mungkin kreatif di Bandung sudah terbentuk terlebih dahulu kan, sehingga kegiatan-kegiatannya sudah bagus lah. Misalnya ada latihan-latihan, ada satu proses di sana yang dilakukan, dari mulai teman-teman musiknya, dari teman-teman pelaku industri kulinernya, industri animasinya. Seperti pameran gitu Kang? Enggak sih, kalau itu masuk ke event. Kalau pameran ada event, ada event. Tetapi sebelum ada event kan ada proses latihan di sana mereka. Mereka berinteraksi setiap harinya, ada sirkulasi gitu. Reguler. Jadi tiap harinya itu ada kegiatan. Kegiatannya itu bukan berbau event saja, tetapi mereka berproses di sana gitu dalam arti gitu. Ada satu bentuk proses di sana di mana diskusi lah dan semacam. Dan itu yang menjadi barometer buat gedung CCN, karena diharapkan kan gedung kreatif itu bukan kayak gedung nikahan buat dipakai event doang kan gitu kan. Proses nikah nggak dilakukan di gedung kan. Kalau bazar kan insidental ya. Betul. Bazar event gitu insidental. Tapi kan di sana ada ekosistem yang terbentuk. Orang bisa datang ke sana melihat suatu proses, bahkan melihat suatu pameran yang sedang berproses gitu loh. Dalam artian kan ketika ada orang yang melukis, orang yang awam lihat itu orang melukis, belajar di sana. Kita ada kalau kita pahami sih seperti itu sih untuk di gedung kreatif ini. Makanya kami di spirit itu, dan kami coba
membuat ekosistem dulu di Kota Tasikmalaya, melakukan pendataan, melakukan IR, komunikasi dengan beberapa simpul-simpul kelompok ya, karena di Tasik juga banyak tuh simpul-simpul kelompok kreatif gitu. Kita komunikasi. Sekarang ada berapa sih Kang? Kalau di Tasik? Sebetulnya kita pendataan secara kelompok dan orang tuh memang banyak sih sebetulnya. Karena di Tasik itu masih bukan bingung. Pada prinsipnya ini dia mempunyai kelompok, tapi dia juga membawa individual atau membawa komunitasnya sendiri gitu. Dan itu sedang kita cerna pada waktu itu ya. Kita cerna sebelum macam sehingga kita menimbulkan ini ada kita mengacu ke sektor dan kita fokus ke sektor-sektor yang bersifat unggulan di Kota Tasikmalaya gitu supaya tidak beririsan dengan organisasi yang lain gitu. Contoh seperti halnya apa istilahnya kuliner gitu. Kalau kita masuk ke pertunjukan kesenian, ada teman-teman di dalam kesenian yang tahan dulu Kang. Nah, pemirsa terima kasih baru saja gabung ya. Jadi dari tadi mungkin ada yang baru nonton nih ya. Jadi Gedung Kreatif Center Kota Tasikmalaya itu dulu diresmikannya dan itu sudah diserah terimakan ya secara pengelolaan ke Kota Tasikmalaya? Kota Tasikmalaya dalam itu harus Pak Kadis ke Pak Kadis gitu. Nah itu dia makanya ya Pak Kadis. Ini kan sudah diserah terimakan nih, ya. Nah, seperti apa nih? Terus sebagai host ya, sebagai host berarti kan. Jadi Dispora Budpar Kota Tasik ini sebagai hostnya untuk GCC ini. Nah, seperti apa nih, Pak Kadis? Mulai dari dulu diserah terimakan, terus sudah apa aja nih yang sampai hari ini? Baik, terima kasih Kak Andi, Kang Tiko ya. Siap. Pemirsa Posroda 99 juga, dulu. Jadi kita berbicara dari awal aja dulu ya. Jadi keberadaan Gedung Kreatif Center ini memang benar tadi dikatakan oleh Kang Teguh merupakan hadiah dari Pak Ridwan Kamil. Dari Pak Gubernur ya? Yang waktu itu beliau berkunjung ke Kota Tasik waktu ada ulang tahun kota yang berapa ya? Itu 2018. Kebetulan kita juga ada kegiatan anak-anak kreatif di Karangresik. Nah, beliau menekankan bahwa udahlah, saya tahu Kota Tasik banyak orang-orang kreatif, banyak orang-orang inovatif, saya hadiahkan. Tapi kedepannya mudah-mudahan di situ ada Kang Umi Adia juga, kemudian ada banyak di situ pegiat-pegiat kreatif di Kota Tasikmalaya. Nah dari situ muncul anggaran. Jadi kita itu pengerjaannya, alhamdulillah kita dapat dari anggaran provinsi, disimpan di Dinas PUPR, dibangunnya 2 tahap. Kenapa 2 tahap? Jadi tahap pertama dibangun. Tetapi keburu ada pandemi COVID. Jadi terpending lah intinya. Ada pending 2 tahun, kemudian 2022 dieksekusi sampai alhamdulillah sekarang bisa berwujud. Jadi gedung yang bisa dibanggakan di Komplek Dadaha ini. Memang banyak orang yang bertanya-tanya kalau lewat ke Komplek Dadaha, itu gedung olahraga apa Pak? Yes, betul. Nah, itu gedung apa Pak? Nah, kami jelaskan satu persatu. Nah, kebetulan kami juga pas datang ke Dinas Porabudpar akhir Januari, sekalian saja karena dari provinsi juga bertanya-tanya kapan akan diresmikan, termasuk teman-teman dari TCI juga kapan diresmikan. Kita sounding ke Bandung, akhirnya ada tanggal, Pak Gubernur bisa meresmikan di pertengahan Februari diresmikan. Nah ada yang unik, Pak Gubernur pernah bilang, Pak Wali Kota ini setelah diresmikan tolong jangan pakai langsung beraktivitas. Ulah tiisen pokoknya. Ulah tiisen. Saya ketawa aja karena kita di dalamnya banyak orang-orang kreatif, pasti kreatif lah, mau mungkin tiisen. Nah, jadi saya jelaskan. Jadi setelah beres pengerjaan, kebetulan ini masih masa pemeliharaan kan, sampai akhir Juni 2023. Pak Kadis sebentar, saya motong sedikit. Itu yang diserah terimakan gedung aja ya? Gedung. Di dalamnya nggak ada apa-apa ya? Ya, jadi saya jelaskan di gedung itu ada beberapa spot. Ada ruangan eksebisi, nah yang bisa dipakai pameran. Seperti sekarang kita sedang ada pameran yang menggagasnya Himpunan Perupa Tasikmalaya. Kebetulan di situ juga ada Ibu Hajah Rukmini Apandi sebagai penggagas dan kreator. Alhamdulillah banyak Kang potensi. Jadi lukisan mungkin ya itulah, mungkin publikasi, kemudian wawar-wawar lah bahasa Sunda namanya. Setiap kegiatan sekarang butuh publikasi yang betul-betul. Dan mungkin itu jadi pemikiran juga bagi kami sebagai leading sektor dinas yang mungkin menjadi orang tua lah. Jadi TCIC ini saya jelaskan lagi,
Sama, jadi ini organisasi yang digagas juga oleh Dispora Budpar seperti DKKT. Kalau di olahraga kan ada KONI, ada KORMI, ada NPCI. Nah, kalau ini kebetulan ini Dinas Pora Budpar kita ke pusat merunut ke 3 kementerian, Kang. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pemuda Olahraga, ada ini yang membawahi teman-teman kreatif ini, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebetulan di kami ada bidang pariwisata yang juga tupoksinya sama ada bidang ekonomi kreatif. Setelah hasil pengerjaan selesai, nah baru nanti ada serah terima dari prosesnya dari PUPR ke pemegang aset di kota yang notabene Pasekda dan BPKAD sebagai penata usahanya baru dari beliau-beliau ke kami. Oke. Nah, sementara itu mungkin kalau siklus ekosistem penyerahan pembangunan aset. Nah, nanti ke depannya apakah mau dikelola oleh pemerintah, apakah mau dikelola oleh pihak ketiga, atau langsung oleh teman-teman TCIC, itu tidak jadi masalah. Yang penting gedung ini terpelihara, ada yang memelihara intinya, tidak pakem, tidak terbengkalai, itu intinya. Tetapi uniknya di situ kan sudah ada, ya tadi saya bilang ada beberapa spot, ada tempat eksebisi, kemudian ada gedung auditorium. Nah, yang baru komplit itu, yang baru perangkatnya bisa dibilang layak pakai, ya itu baru gedung auditorium. Jadi kita bisa memutar penayangan film. Artinya ada pertunjukan-pertunjukan. Ada pertunjukan, sudah digagas loh kemarin. Kita sudah beberapa launching film-film karya anak Tasik. Betul. Kita putar di sana. Pemutaran perdana mungkin kita undang semua stakeholder yang berkaitan, malah anak-anak sekolah, mahasiswa juga itu. Nah, tapi bagi kami itu tidak jadi kendala sebenarnya. Tidak jadi kendala karena yang namanya event, kegiatan harus tetap berjalan. Alhamdulillah, Kang Teguh juga tahu ya, sampai hari ini saya tiap hari menerima surat dari pegiat-pegiat kegiatan yang ada di Kota Tasik dan sekitarnya untuk memakai gedung Creative Center. Siap, Pak Gadis, kita harus break dulu ya. Nah, ya semakin seru. Jadi ini luar biasa sekali, diresmikan di Februari 2023 ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Gadis dan Kang Teguh dari TCIC, dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99, masih kita bicara tentang Gedung Kreatif Center Kota Tasikmalaya. Bang, saya langsung ke Pak Kadis ya. Mangga. Pak Kadis, baru saja diserah terimakan di bulan Februari, tapi saya menangkapnya tadi Pak Kadis bilang mau dikelola sama ini, mau dikelola sama itu. Bukankah Pak Kadis ini yang diserah terimakannya? Begitu ya, apakah dari Dispora Budpar ini justru masyarakat ingin melihat geliatnya, rencananya, semangatnya Pak Kadis, apalagi dengan Kadis termuda ya, yang kita harapkan sih sebetulnya, ayo kita di bawah Dispora ini lari nih gitu loh Pak Kadis. Justru kan itu yang diharapkan, bukan malah misalnya Pak Kadis mangga mau dikelola sama siapa gitu. Gimana Pak? Jadi gini Kang, dari awal dengan adanya Gedung Creative Center, otomatis betul itu jadi langsung fokus pengelolaan kami. Walaupun dengan apapun yang terjadi, jadi ini masih masa pemeliharaan, tapi itu internal lah, dinas PUPR. Tetapi kami, Kang Teguh juga tahu dari awal peresmian oleh Pak Gubernur, kita tidak berhenti berkegiatan. Ada ya? Tiap hari kita ada. Kebetulan kami juga punya kalender of event Tasikmalaya, COET kan? Iya. COET. Nah, kita singkat COET supaya lebih familiar lah. Jadi kita berusaha menggagas, jadi kita mewadahi event olahraga, kepemudaan, budaya dan pariwisata yang ada di Kota Tasik supaya terjadwal. Kalau Pak Kadis sendiri lebih senang dikelola sama Pak Kadis, oleh dinas atau pihak ketiga atau sama TCIC? Oh, sebenarnya siapapun yang mengelola, saya tidak ada masalah. Yang penting yang memakai, kemudian masyarakat yang sebagai penikmat tidak terkendala. Malah kita sudah beberapa kali ya Pak Teguh pertemuan, kita mengumpulkan stakeholder, kita undang semua. Misalnya begini Pak Kadis, punten motong. Kalau tadi kan diserahkan memang ke dinas. Artinya apakah dinas ketika mengelola secara full oleh dinas untuk saat ini ada hambatan atau tidak? Misalkan
aduh udah anggarannya buat operasional dan lain-lain. Dan pemeliharaan gedung itu mahal loh Bang. Ya pastilah. Memangnya listriknya ku catah gitu kan. Iya. Gitu Pak, maksudnya Pak Kadis. Jadi Iya. kita itu ingin tahu kenapa Pak Kadis sampai bisa menawarkan. Kan Iya, TCC juga belum tentu dia sudah settle, sudah siap gitu. Ya, menambahkan pertanyaan Bang Tiko. Apakah pada pelaksanaannya ketentuannya ya, karena saya tidak tahu Pak Gadis. Apakah boleh disewakan untuk apa namanya ya nambah-nambah uang buat pemeliharaan? Betul. Kumaha Pak Gadis? Jadi gini ya, keberadaan TCIC sebenarnya tidak beda dengan keberadaan gedung-gedung yang ada di komplek daerah. Seperti ada Gedung kesenian. Gedung Sukapura, gedung kesenian, olahraga olahraga Susi Santi, lapang stadion Dadahan. Oh. Sama aja sebenarnya. Sama ya. Cuma dengan adanya ini kan masyarakat itu ada nuansa baru loh. Ini ada gedung baru, ada gedung bagus. Jangan sampai keberadaannya tersia-siakan. Itu Iya. tantangan bagi kami, challenge bagi Iya, kami. iya. Nggak mungkin kan saya sebutkan sekarang masalah lain sebagainya belum teranggarkan, tapi kita terus jalan, kita terus Nggak apa-apa Pak Gadis. Tenang Pak Gadis. Nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu kalau misalnya kan ini kok memang anggarannya belum ada atau nggak cukup dan lain-lain. Jadi begini kan, Bisa nggak? Ya, yang namanya kreativitas itu tidak terfokus pada anggaran. Ya. Betul. Mau olahraga. Saya setuju itu. Betul, karena saya juga pelaku. Kebetulan ya alhamdulillah lah, saya berdinas di Dispora Bukan, mungkin passion saya juga nyambung. Betul. Ya. Atlet beliau itu. Kebetulan saya juga aktif di cabang olahraga dengan teman-teman seniman kita sudah nyambung dari dulu. Dengan pegiat pariwisata juga, dengan rekan-rekan di ekonomi kreatif, TIC, teman juga. Jadi begini, siapapun yang mengelola jangan jadi masalah, kata saya. Iya. Saya ditekankan pada teman-teman. Kalau dikelola sama Pak Gadis pun tidak masalah. Tidak ya? masalah. Dari anggaran pun aman lah ya. Dari anggaran kita usahakan, kita udah berdialog. Saya beritahu ke Dewan, ke Bangga, ke pimpinan, ada Pak Wali Kota, Pak Sekda. Ini gedung diresmikan, setelah diresmikan kosong. Tetapi kan akang-akang kan juga datang ya kan waktu peresmian. Iya. Kalau bahasa Sunda nama euyeup gedung teh, segala aya. Mohon. Ya. Bisa kan? Betul. Tanpa ada anggaran juga. Betul. Nah, itulah intinya. Bagaimana kita melakukan sinergitas, kolaborasi dengan teman-teman. Alhamdulillah, yang mau membranding, yang mau nyumbang, yang mau berpartisipasi untuk pembenahan gedung sudah banyak. Selain ada anggaran dari pemerintah. Betul. Kemarin teman-teman dari Japa Medika ada nyumbang buat kursi, buat tenda di tempat yang bisa dipakai nongkrong. Teman-teman bisa memakai. Mungkin nanti dari radar bisa sumbangsi juga. Jadi apa? Nah, jadi apa? Dari Mayasari Group juga, mungkin Pak Andi nanti bisa juga. Jadi ini teman-teman Creative Center sangat tahu, di TC ini sangat tahu. Mereka sangat tahu, sangat paham. Jadi kita punya 17 subsektor, ya kan, di ekonomi kreatif itu bukan main-main loh. Ada 17 subsektor. Kita punya 6.800 lebih pegiat ekonomi kreatif di Kota Tasik. Itu potensi. Iya, betul. Nah, fungsinya gedung itu, yaitu untuk mewadahi itu. Nah itu. Jadi bayangan saya, Kang Andi pernah datang nggak ke gedung Google Center yang ada di Jakarta? Betul. Itu open space. Iya. Open space bisa dipakai kegiatan siapa aja. Iya. Cuma ada aturan main. Kita mengisi aplikasi, kita bisa masuk ke gedung itu. Jadi misal pojok ini kayak gini Pak. Pojok ini kita berkegiatan apa, pojok ini kita berkegiatan apa. Selain di situ ada gedung eksebisi dan auditorium yang bisa dipakai. Pak Gadis, itu yang memungkinkan kegiatan di sana kalau misalnya masyarakat nih. Ya karena Kang Teguh juga ya, kalau misalnya kita lihat gedung kesenian nih, merasa nggak ada misalnya bukan eksklusif ya, artinya orang-orang ini mau mengadakan kegiatan di sana tapi kok sepertinya itu mungkin DKKT lah yang di sana seringnya beda keberadaannya, image-nya dengan GOR Dadaha atau Stadion Dadaha. Betul. Orang masih berpikir untuk sewa gitu. Dan orang jarang berpikir sewa untuk gedung kesenian. Nah, betul kan? Jarang gitu orang berpikir acaranya di gedung kesenian sewa gitu, karena sepertinya ada bukan eksklusivitas ya atau apapun lah, ya begitulah mungkin ya Bang. Nah di GCC ini Pak Gadis untuk mensosialisasikannya bisa dipakai apa aja gitu kan? Tidak identik dengan si gedung kesenian ini, misalnya yang identik dengan pemerintah unggul gitu. Pemerintah unggul. Gitu. Ya, alhamdulillah Kang. Saya dari awal sudah bilang, ini yang permintaan yang akan memakai gedung sampai hari ini nanti. Walaupun jujur saja,
regulasi untuk pengelolaan lagi kita susun, tapi itu tidak menjadi masalah. Tetap saja gedung itu sudah bisa dipakai kegiatan. Sudah bisa dipakai kegiatan dari kegiatan pemutaran film, pameran lukisan, kemudian launching buku, kemudian kemarin ada komunitas rajut, lomba melamun juga ada kemarin. Terus ya itu kan sebenarnya ini ya saya kembalikan, lomba melamun itu sebenarnya simpel. Beres peresmian gedung Creative Center, tiba-tiba teman-teman datang ke gedung, Pak, kenapa gedung jadi molongkong kosong? Ya ini memang keadaan sebenarnya kenyataannya ini. Karena kemarin Kang Teguh kreatif, pas peresmian itu jadi ramai. Makanya soalnya mengalamun heula bikin konsep yang bagus, tapi itu kan heureuy pertanyaan. Tapi kan itu jadi viral. Teman-teman dari seluruh Indonesia juga jadi ada inilah. Ini gini kan, kami Dinas Pariwisata khususnya dan ekonomi kreatif mungkin ya, ada subsektor ekonomi kreatif dan kepesaan. Bagaimana memperkenalkan di Tasik ini ada gedung ini loh. Termasuk mungkin begini Pak Kadis, ketika misalkan karena ini adalah menjadi pusat konsentrasi ekonomi kreatif. Lalu kemudian bagaimana untuk mempertontonkan atau memperkenalkan karya-karya kreativitas warga? Apakah boleh ketika misalkan di situ dibikinkan semacam toko atau outlet kreativitas warga? Contohnya kerajinan apapun itu dipajang di sana. Sangat boleh Kang. Terus misalkan ada kos nggak, harus nyewa kalau nyimpen di sini. Terus kemudian kalau mau beli bagaimana? Nah tentu kan ini juga layaknya seperti pameran atau pasar, tetapi ini tiap hari gitu loh. Bisa, itu memang kedepannya begitu. Kedepannya yang saya impikan dan teman-teman dari TCC juga begitu intinya. Jadi intinya ini Kang, tidak ada istilahnya yang spesial lah. Yang namanya kreativitas itu menyentuh semua leading sektor. Jadi tidak ada yang diprioritaskan. Tapi celahnya nih jalannya, karena ada TCIC. Betul. Ini apakah harus prosedurnya lewat TCIC dulu atau langsung ke dinas, atau peran TCIC ini di sini sebagai apa dan bagaimana gitu loh? Betul. Maka Kang bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya gini, kalau sebenarnya spirit dari awalnya bahwasanya kita membuat sebuah ekosistem ekonomi kreatif. Gedung itu adalah nilai poin plus, artinya bisa dikatakan bonus ketika sudah ada, dan kita juga diamanahi untuk mengawal gedung itu sampai jadi. Itu amanah pertama. Belum mendapat amanah bagaimana gedung itu berjalan. Gitu lah ya. Amanahnya gedung itu jadi ada semacam sampai sekarang belum terima amanah itu. Belum. Karena pasca setelah istilahnya pasca setelah diresmikan gedung itu, kami juga mencoba untuk membuat sebuah konsep. Dan kita juga sudah melakukan FGD dengan teman-teman stakeholder, kita undang, terus berbagai macam pelaku juga kita undang, media juga kita undang, dan konsep itu sudah kami rangkum di sana, sudah kami tertulis dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin stakeholder di Dispora, dan langsung masuk ke Kadis pada waktu itu. Dalam artinya bahwasanya kita TCIC di sini bukan berarti sudah peran kita di situ, tidak sebetulnya. Pada prinsipnya kita sudah melakukan itu. Tinggal penentu kebijakan yang menentukan harus seperti apa arahnya. Karena yang tahu bukan Teguh. Maksudnya selama 3 bulan ini sudah bersinergi dengan Pak Kadis, karena sampai saat ini kan belum dapat amanah nih. Kira-kira gapnya apa? Kan udah 3 bulan nih. Kalau bicara gap, bukan gap sih sebenarnya. Pada prinsipnya gini, di bulan Maret itu kita sudah melakukan FGD, kita sudah memberikan sebuah regulasi seperti itu. Dan kita tinggal menunggu sebetulnya, menunggu apa respon daripada Pak Kadis atau dari pemerintah pada prinsipnya begitu ya, ataupun bisa lebih jelasnya dari PJ wali kota saat ini, mungkin saat ini begitu, karena memang sebagai pendidikan. Karena sorry saya potong ya, Kang Teguh, Pak Kadis, TCIC ini hadir sebelum gedung. Betul. Iya, kalau misalnya TCIC hadir setelah gedung, mungkin butuh waktu lah untuk bersinergi. Malah ini kan TCIC ini sudah hadir dengan gedung. Nah, gedung sudah diresmikan, jarak 3 bulan sekarang masih belum dapat amanah.
seolah-olah masih berbeda jalan begitu ya. Artinya diapilain kan gitu TCC gitu. Loh, kok kenapa gitu. Makanya saya bilang gap tadi memang gap itu adalah jarak ya. Artinya gap itu tidak berarti tidak selalu konotasinya negatif, tetapi ada jarak sampai dari Februari sampai Mei ini. Tadi bilang belum dapat amanah lah, belum sinkronisasinya seperti apa berjalan. Seharusnya kan malah jangankan setelah gedung diresmikan, sebelum saja sudah bersinergi dong. Betul, Ya betul. kan? Oke. Kumaha Oke, kan? ya pada prinsipnya seperti itu. Jadi Ya. secara konteks kan kalau dari kami tinggal menunggu sebetulnya. Ya. Dalam artian dari kalau kami tinggal menunggu apa yang menjadi penentu kebijakannya, bentuk peraturan apa yang akan dibuat nanti pada waktu itu kan. Gitu. Oke. Tadi kan Pak Kadis bilang mau sama siapa, mau siapa. Dari Pak Kadis juga udah bilang gitu, apalagi dari kami dari TCIC kami tidak punya hak untuk ini harus oleh tim kami atau harus oleh siapa enggak. Oh artinya TCC boleh-boleh saja kalau misalkan ada pihak ketiga Ya nggak jadi masalah. Toh pada prinsipnya kami juga membuat sebuah rekom pada waktu FGD itu berbagai banyak skema gitu. Maka silakan dalam artian seperti itu kan, konteksnya seperti itu dalam artian kita sebagai TCIC bahwasanya juga tidak tok mulu untuk hal tersebut gitu. Baik. Tentang gedung. Tapi pada Oke, prinsipnya siap. kita juga akan berperan bagaimana caranya para pelaku ekonomi kreatif ini bisa berkreasi di sana kan konteksnya Siap gitu. Pak Teguh, ditahan dulu ya. Nah, sebetulnya saya menunggu nanti beberapa bulan yang akan datang, Kang Teguh ini bilangnya bukan kami, tetapi ketika bersama Pak Kadis kita. Begitu kan? Betul, Sudah betul. bukan kami lagi, Pak Kadis lagi, tetapi kita. Ya, karena waktunya 3 bulan udah. Saya rasa udah cukup mungkin ya gitu ya, mudah-mudahan lebih sinkron lagi. Pemirsa Radar TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Roda 99 masih ngobrolin tentang gedung Kreatif Center Kota Tasikmalaya. Betul. Betul kan Bang ya? Tadi masih Pak Kadis, masih kami begitu ya. Pak Kadis. Ya gap gitu lah. Ya. Pak Kadis, sebetulnya yang dipengenin TCC ini Pak Kadis sudah paham. Saya sangat paham Kak. Oke. Karena kita jujur ya, Iya. ini bedanya orang-orang muda dengan orang-orang generasi di atas kita. Nah. Inginnya gas, geber, Ya. ya memang kembali ke rule dan aturan. Saya gini ya, ini saya jelaskan dari awalnya. Ya. Ini gedung yang membangun dinas teknis. Iya. Alhamdulillah beres. Ya. Masa pemeliharaan sampai akhir Juli. Nanti diserahkan ke Pemkot baru ke kita. Jadi ini harus diketahui sama teman-teman bahwa KIP-nya juga inventaris barang dulunya belum dikami. Jadi kami belum bisa Ya. buat mengobrol. Semuanya jangan bilang saya dan TCIC bukan. Karena ini anak-anak yang dilahirkan oleh Dinas Koran Unpad seperti di KKT. Betul. Mungkin Bisa kedepannya anak kita lele, akan Pak Kadis. kita bikin juga dewan kesenian ada kan, mungkin dewan kebudayaan nanti kita bikin. Oke. Oke. Yang penting kita stakeholder di pariwisata, kebudayaan, olahraga bisa tercover lah. Ya. Semua kita sama-sama intinya. Nah, yang kedua, saya juga hasil FGD juga sudah saya sampaikan ke pimpinan. Ada beberapa usulan lah. Jadi jangan susah-susah lah. Kita bisa berburu ke Kota Bandung, ke Denpasar, ke Solo, ke Jogja, ke Semarang. Notabene mereka sudah mempunyai gedung-gedung kreatif center yang sudah berjalan. Iya. Simpel kan? Betul. Kita tinggal zooming ke sana, mereka pengelolanya bagaimana, yang terbaik, yang paling bagus kita sudah Adopsi, ya ada ATM lah, amati, tiru, modifikasi dan harewos dan pimpinan. Betul. Mana yang terbaik? Itu yang penting lah. Kita teman juga sudah clear. Nggak ada lah. Malah kemarin kan seperti tiap ulang tahun kota, ya logo menjadi masalah. Malah saya dari awal ke teman-teman, sok dari sekarang kita gagas masalah logo ulang tahun kota dari sekarang. Ya. Saya serahkan ke teman-teman. Kang Tiko sering off-road, sering adventure. Titik nol kota Tasik ada di mana? Betul. Saya tanya. Malah saya sodorkan ke teman-teman, ada Kang Roni, Kang Teguh. Tolong bikin gagasan, bikin ide tentang titik nol mau Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Tasikmalaya. Sekarang yang ada katanya ada di Jalan Dr. Soekarjo. Dr. Soekarjo dekat itu gedung Dharma Wanita. Betul, tetapi kan kondisinya sangat memprihatinkan. Iya. Termasuk ya sebetulnya gini panjang sih kalau cerita ke sana. Iya, tapi kan itu kan Betul, itulah betul. fungsinya. Betul. Teman-teman di TCIC yang notabene teman-teman ini kumpulan orang-orang kreatif. Iya. Jadi saya tuh udah nggak pusing-pusing lagi lah. Betul. Ide, gagasan, khususnya untuk event, untuk kegiatan di Kota Tasik, teman-teman ngumpul loh.
Artinya Pak Kadis akan menunjuk TCIC sebagai katakanlah pengelola teknis atau seperti apa? Ya itu kan nanti ada prosedurnya. Nah. Yang penting sekarang TCIC sudah bukan siapa-siapa lagi. Ya. Jadi di sudah gedung- jelas anaknya. Betul, sudah Nah. punya gedung juga. Mangga anggo. Kang Andi kudu ditaruh TCIC na. Saya Kang Teguh begini. Enggak Kang, kalau Keinginan Akang sebetulnya mau diapakan, lalu bagaimana? Lalu mimpi Akang itu apa di sana teh? Kita si kayak non Kang ya, membeng aya kolot Akang dia. Oke. Gitulah. Pada prinsipnya simpelnya itu dari teman-teman kita selalu mengaca terhadap apa yang menjadi selalu dipengelola oleh pemerintah. Nah. Contoh gedung-gedung yang sudah ada di Dadaha gitu. iya. Betul. iya. Selalu begitu ribetnya, ada semacam ada Emang ribet, kan? kos yang tinggi. Sorry, lah. emang ribet. Ya, ribetnya kan dalam artian maksud ribet di sini dalam artian dengan kos. Contoh begini, ketika ada satu gedung yang memang kosnya kita bayar ke sana, tapi fasilitasnya juga tidak menutup kemungkinan, Tidak bagus, mumpuni, ya? tidak mumpuni, kan itu juga menjadi sebuah keribetan buat kita melaksanakan sebuah event kan sekali. Padahal ini harusnya udah beres kan kayak gitu. Terus yang kedua, bahwasanya selalu terkesan kaku. Di mana Oke. bahwasanya ketika kita pakai kita bayar kan gitu. Nah. Kita pakai kita bayar kan. Emang gitu, selama kan? ini bayar? Konteksnya seperti itu. Selama ini bayar? Yang mana? Itu yang selama ini yang dibikin ribet. Itu katanya. kan ada perwalnya kalau tidak salah ya. Nah, Itu iya. ada perwalnya. Iya, berarti bayar kan? Gedung kesenian ada berapa juta tuh sekali. Iya. Ya dan nggak apa-apa kalau misalnya memang itu aturannya kan? Ya gitu itu aturannya. Tapi kan itu menjadi kaku kalau buat di gedung kreatif. Ah. Oh jadi maunya nggak bayar? Artinya gimana kalau membuat regulasi seperti tadi, siklus ekosistem yang ada di gedung kreatif kalau kita setiap bayar. Kecuali kalau mau di tiketing. Oh. tiketing bayar kan gitu. Tetap kan harus ada aktivitas. Yang aktivasinya apakah tiap harus bayar? Iya. Kan itu yang kita pikirkan. Gitu loh. Dalam artian TCIC sendiri kalau mau pakai siap. atau enggak, maksudnya Kang Teguh pengennya tidak ada pembayaran itu ketika TCIC pakai atau masyarakat Enggak. luas yang pakai? Enggak. Ada yang harus kita Karena kan apa gedung istilahnya? juga butuh perawatan, Betul. Kang. Ada yang harus kita pikirkan dengan konsep berbayar. Kita di event yang memang notabene seperti akan bilang Insidental itu ya. itu kan. Oke. Itu kan kita bisa dibikin Iya, regulasi iya, di iya. sana untuk Ngerti. melakukan pembayaran di sana. Ya. Siklus pembayaran juga tidak harus tok tiap hari 2 juta contohnya gitu. Terusnya tidak juga seperti itu. Bisa saja siklusnya kita bagi hasil di tiket. Oh, Oke. fleksibel lah Kan ya. fleksibel kan itu lebih Ah. fleksibel. Kedua kan ketika kita mau berproses di sana, siklus di sana, nyimpen kayak tadi kan, Ah. mau nyimpen atau harus bayar atau gimana? Iya. Konteksnya kan itu. Oke, Jadi berarti kan bener-bener yang harus dikaji itu di situ gitu loh. Makanya Iya. kenapa kita pengen kenceng itu jangan sampai terjadi bahwasanya nunggu ambruk baru kita mikirin konsep. Betul. Lift udah macet baru kita berpikir gitu kan Bekas konteksnya lagi gitu. ya? Oh bekas ya. Si Akang maaf. ini Duka Pak Kadis, Ya, duka. nu terang gitu. Duka. ya saya juga pernah dengar itu. Iya. Saya pada comel mah henteu, ngan sok ceplosan unggul gitu. Cuma kan Makanya- kebetulan di gedung yang saya kelola juga kan saya ada liftnya. Betul. Ada gitu. Ya kan gitu kan. Makanya pas kesana juga urut gitu. Tapi kayak gitu apa? Pak Kadis, ini loh Pak. Apa namanya? Pemeliharaan gedung itu kan mahal. Betul. Ya. Sementara pemerintah saya belum tahu nih apakah dengan menghadiahi Pak Gubernur dengan menghadiahi itu apakah di apa ya untuk operasionalnya dan lain-lainnya. Misalkan provinsi masih mengcover atau tidak kan begitu. Iya, gitu loh. Menganggarkan nggak sih sementara dari TCIC nih? Ya, pengennya kan tidak komersial. Sementara saya tahu pengelolaan gedung itu mahal. Ya, oke mahal. Nah, tapi solusinya. garis bawahnya dulu, bukan berarti tidak mau komersil, tapi lebih fleksibel kan. Oke, Ya. iya. Itu gitu. Berarti Tetap lamun harus setiap kita hari juga mah bikin. itu teh rumah orang, lamun ek disewakeun mah anu insidental lah gitu mungkin. Ya berarti. begitu, ketika kita mau ketika sudah berproses terus mau dieksekusi, ayo kita ngasih limit di sini. Iya. Untuk Oke, operasional kan gitu kan, untuk Iya. operasional membantu juga untuk operasional kan bisa gitu konteksnya. Pak Gadis, anggaran aku mah saya teh melang, bukan apa melang itu. Sampai hari ini anggaran untuk operasional di GCT belum ada. Oke. Tetapi kan itu tidak menjadi halangan. Jadi kita punya aturan main. Ya, Ya, oke, ya, oke, oke. Setiap gedung yang ada di komplek UPTD Dadaha otomatis menjadi pengelolaan UPTD Dadaha. Ya. Karena ada UPTD. Ya, Saya ya. juga tidak ikut campur di dinas. Oke.
Tetapi ini beda katanya, Gedung Kreatif Center yang notabene nanti akan dipakai oleh teman-teman kreatif di Kota Tasik. Adanya ekosistem kreatif di situ, bagaimana menghasilkan karya-karya. Iya. Kita bisa berinteraksi, kita bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Sudah terbayang lah. Mimpi Kang Teguh dengan mimpi saya, plan Kang Teguh dengan plan saya sama. Kita sama ya Kang ya, dari awal tuh sama. Ah, kita itu. Sama. Iya. Jadi sebenarnya yang menggoreng ada gap mungkin ya itulah yang berkepentingan. Mungkin Iya. ya seperti Pak Andi barusan. Kita mah nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu. nggak ada kepentingan Pak Jadi begini, bagaimana teman-teman mau berkegiatan Ya. sementara aspek penunjang di dalam gedung itu juga belum Iya. belum ada. Nah, makanya saya bikin challenge nih ke teman-teman. Mangga Kang Teguh, sok lah, ayo nama kita pikirkan tanpa anggaran, tapi kegiatan sudah berjalan. Iya. Nah, ini motong, sorry. Misalkan gini, kan tidak ada aktivitas yang memang secara rutin untuk tiap hari. Ya. Kalau misalkan mengundang orang itu kan pasti harus ada berkegiatan. Nah, ada nggak ide, misalnya seperti kuliner yang memang momentum mingguan dan lain-lain. Ya. Tetapi ini kalau untuk tiap hari, misalkan ada kedai kopinya, Ya. biar tiap hari orang banyak yang nongkrong atau datang. Paling tidak narik orang lah, datang nongkrong di situ gitu loh. Jadi ame ayah geliatnya ada gitu. Ya. Barangkali Pak Kadis. Itu juga sudah menjadi rencana yang sudah saya ini. Sebenarnya saya tidak memikirkan GCC saja. Iya. Karena kawasan Dadahan juga ada di aspek pengelolaan kami turun juga katanya tiap malam banyak kita turun. Iya. Jadi selain GCC juga banyak yang kami pikirkan spot-spot di Dadahan yang akan kami tata, kami perbaiki dengan keterbatasan tetapi dengan semaksimal usaha yang kami lakukan. Betul. Apalagi GCC. Iya. Gedung baru, gedung Nawete, alangkah. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Jadi beginilah, pikiran teman-teman, ya itulah bedanya kalau anak muda seperti di CIC tuh pengennya gas. Iya. Tapi udah gas, bensinnya habis, mikir tah. Iya. Didorong capek kan, tapi Iya. tetap. Jadi masalah pengelolaan itu jangan dibesar-besarkan lah. Pasti ada itu. Mau TCIC yang mengelola, mau pihak ketiga yang mengelola, mau pemerintah yang mengelola. Yang penting gedung itu jangan sampai vakum. Kalau yang bayar listrik sekarang siapa Pak Kadis? Harus dibilang ya. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa itu bagus Pak Kadis. Justru kan anggaran belum ada udah bisa bayar listrik. Jadi begini. Yang motongin rumput, yang bisa sapu. Betul. Pak Kadis itu apa namanya yang bersihin Jadi itulah Ada ya? teknis di kami. Jadi nanti mungkin kami sudah sounding juga ke TAPD. Iya. Mungkin kedepannya ada penambahan anggaran yang penting si gedung ini jangan vakum. Iya. Masa teman-teman dari Perumpat Tasik sedang berpameran tiba-tiba listriknya mati. Tapi pernah kejadian. Pernah itu. Teman mau merapat, mati lampu, nelpon ke saya, pindah ke kami, pindah ke kantor. Tapi tidak apa-apa. Kebetulan kantor kami sudah ada tempat juga yang bisa dipakai. Ya itu tidak masalah. Tapi selang beberapa jam kita nyalain lagi ya kan ya. Karena itu ada komunikasi kata saya juga. Semua itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada komunikasi. Iya. Unik tuh acara naon Pak Kadis ke Padang listrik. Nggak usah disebut ya Kang. Tetapi ginilah, Ya. intinya mudah-mudahan sembari kita ini masa pemeliharaan diperbaiki, tadi ada isu lift dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan ranah kami. Iya. Ini kan masih masa pemeliharaan dari pihak ketiga, ada waktu sampai Juni. Iya. Ada temuan, mudah-mudahan diperbaiki. Jadi kita semaksimal mungkin. Saya jadi parno loh masalah ini karena pas peresmian saya dengan kantor itu bawa barang via pakai lift itu ke lantai itu. Iya. Bolak-baliknya kan ya sampai jam 2 malam. Parno kenapa Pak Kadis? Ya kan apa kalau lift bekas kan kejadian di Memang pulang- bekas bener? Nggak tahu gitu. Kata Pak Kadis, justru saya kan nggak tahu. Oh, itu bekas ya. Jadi itu sebenarnya kan Iya, teknis iya. lah. Yang penting Oke. kita itu ada perbaikan ke depannya. Ekosistem ekonomi kreatif intinya gini lah. Ya. Kita itu kreatif ujungnya cari kebahagiaan bersama. Ya. Betul. Orang-orang yang kreatif jangan kita batasi. Ya iya. Nah, terus saya tekankan yang namanya kreativitas tidak mengenal wilayah administratif. Betul. Pada di Iya. luar Tasik, Kang Teguh, pada di Ciamis, di Kabupaten Tasik. Nah itu pentingnya ngobrol di Posronda itu karena orang Garut itu bakal dengar siapa tahu kan bos Garut misalkan bawa kreativitas hasil karya Garutnya gitu maksud saya teh. Siap, oke. Ya. Tersisa satu segmen lagi ya, pemirsa Radar TV. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Oke, ya langsung kita kembali lagi ke Pak Kadis nih ya. Pak Kadis begitu bersemangatnya ya, jadi sampai belum ada anggaran pun beliau yang bayar listrik ya. Ya itulah yang bersih-bersih. apa namanya. Semangatnya dong. Enggak, saya potong ya, bukan saya yang bayar. Oh iya, iya. Tetapi kita siasati, Iya. dari anggarannya ada. Yang penting ada pagu untuk listrik, ya kita bayar listrik, jangan beli kerupuk. Betul, gitu. Iya, Pak iya. Kadis, karena memang gini paradigmanya iya. di pemerintahan dah ya. Kalau saya orang jalanan kasarna, kalau kita mah misalkan mau ke Bandung, mau berpikir heula apakah ke Bandung nanti untuk istirahat, kemudian tidur di sana nginep untuk alokasi anggaran dan lain-lain, mau pikiran orang jalanan mah geber ya kan itu kumang geber itu mah bukan berarti tidak punya Perhitungan. konsep Ya. gitu, tetapi paling tidak sudah punya gambaran-gambaran yang umum. Nah begitupun untuk di dinas, bagaimana mindset itu biar sampai ke teman-teman TCIC, biar TCIC juga berkegiatan tadi tidak merasa dikungkung ku anggaran, ku ribet birokrasi dan lain-lain gitu. Jadi apa yang harus dilakukan TCIC ke depan? Sebenarnya kita itu bukan koordinasi ya, pertemuan dengan TCIC sudah berjalan. Iya. Sounding, koordinasi dan lain sebagainya sudah berjalan. Mungkin dari saya sebagai orang tuanya lah dari dinas, Ya. kepada TCIC, kepada DKKT juga, kepada teman-teman pegiat budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka silakan berkreasi, silakan melakukan kegiatan. Ya, tetap kalau kaku tidak kaku dikembalikan lagi ke teman-teman. Perasaan kami sekarang membuka betul-betul pintu komunikasi yang seluas-luasnya. Yeah. Malah kami membuka, makanya kita nih ada event tahunan untuk Tasik Oktober Festival. Saya kembalikan konsepnya ke teman-teman. Bikin ada beberapa konsep untuk ulang tahun kota yang biasa bulan Oktober ada 5 konsep, 4 konsep, maka dari sekarang. Iya. Di situ kan ada logo juga, ada konsep kegiatan juga, tempatnya mau di mana. Dari sekarang. Jadi sudah tahu kan setiap Oktober itu musim hujan. Setiap Iya. event berarti kan kalau dilaksanakan musim hujan ada, berarti kan saya pengen event itu sepanjang tahun. Modalnya apa? Ini ada teman-teman. Modal dan potensi ada teman-teman. Mereka ini punten ya kan, bukan lagi orang sembarangan. Mereka praktisi berkegiatan, sudah notabene punya penghasilan juga. Iya. Cuma mungkin kami ada TCIC sebagai wadah saja, Iya. sebagai wadah. Tuh Kang Teguh gitu, Sebagai jadi wadah tong saja. hese tuh kapan senang ke sebaroga duit mah. Kenapa ragu gitu loh soal pengelolaan, pemanfaatan dan lain-lain. Sebetulnya nggak ragu, Oh. kan kita udah sampaikan skema mana yang mau dipilih gitu. Kang Oke. Teguh, Artinya Kang gitu. Teguh, TCIC udah bikin apa aja selama ini di sini? Nah, kalau di TCIC udah banyak sih sebenarnya, Banyak ya? kita sudah Dan nggak ada kendala, kan? Nggak ada karena memang tadi Aman. spiritnya Tapi kan bahwasanya- tadi butuhnya legalitas Nah, secara betul. Dan artinya gini, ketika kita sudah berbentuk fisik yang harus dikelola fisik, itu kan kita harus punya dasar hukum. Betul. Betul, saat ini kami pasca setelahnya dikukuhkan itu banyak yang melakukan gimana caranya untuk memakai kegiatan Gedung di itu. GCC, gedung itu. Gimana tunggu, gimana kamu nih? Semua teman-teman DC itu, dan kami tidak bisa menjawab apa-apa gitu, dalam artian kalau menggunakan silakan gunakan saja. Kalau untuk perizinan maka ke dinas. Kami selalu mengatakan seperti itu kan. Oh, konteksnya. sementara, iya, Maka ke iya. dinas, karena tadi kita tidak melakukan apapun, dan memang di lapangan bahwasanya terjadi bahwasanya ini harus oleh TCIC lah, di TCIC pakai tarif lah dan semacamnya. Bagi kami, kata saya, bagi kami di TCIC sampai detik ini, makanya kami muncul melakukan sistem ini, sampai detik ini kami tidak pernah diberi amanah untuk mengelola gedung tersebut. Bukan berarti kami tidak mau melaksanakan kegiatan di gedung, tapi amanah mengelola. Nah, garis bawahnya amanah mengelola gitu ya, dalam artian seperti itu. Artinya ketika kita punya kegiatan semacam, mungkin kami juga prosedur sama, melakukan izin. Iya, iya. Bukan semena-mena kita membuat kegiatan di sana. Melakukan izin, tetap kita melakukan izin kepada dinas mau melaksanakan kegiatan, bisa pakai kah atau bentrok kah, seperti apa. Oke. Enggak, jadi bukan berarti kita tidak merasa jadi anak emas, kan enggak juga. Justru kami berperan bahwasanya kami sama seperti teman-teman yang lain gitu. Iya. Baik, Pak Kadis, upami misalnya mau pakai gedung itu, sekarang izinnya harus kemana? Bukan izin, mungkin sementara ke kami. Ya. Di situ juga kami ada website lah, saya juga Explora Bupa. Di situ ada tentang event, kemudian tentang ini juga tentang itu ada kreatif. Jadi pendaftaran online. Oh. Dia ada isu Untuk mendapatkan jadwal pemakaian betul, itu. betul. Kalau bersurat mangga bersurat ke Ya. kami juga sebelum ya, saya bilang kan ini ke UPTD belum dikelola. Iya.
pihak ketiga juga belum dikelola. Biasanya kan yang namanya pihak ketiga kan ada prosedur lah. Nanti Betul. tahu kan kalau kita gedung fasilitas pemerintah yang akan dikelola oleh pihak ketiga kan biasanya ada beauty contest dulu, Iya. ada appraisal dulu. Iya. Nah itu kan ribet. Sebenarnya jangan dibikin ribet lah. Ya. Berarti sementara ini ke dinas. Ke Dispona dulu sebagai sementara yang Iya. menyelamatkan Ya. aset yang ada supaya tidak terbengkalai. Iya. Iya, iya. Dan aturannya seperti apa Pak Kades Aturannya sekarang? simpel saja, bersurat, isi POM di kita. Biaya kayak gitu? Nah, biaya sementara ya mungkin sementara kan di situ ada penjaga, ya kan ya. Iya. Ada penjaga yang bersih-bersih, simpel aja. Keamanan, Ya kebersihan. gitu aja aja. tetap ya itu makanya itulah seni kita sebelum regulasinya jelas. Iya. Tapi kan kita menyelamatkan aset yang sudah ada jangan sampai tidak terpelihara. Iya, iya. Banyak kejadian gedung-gedung yang sudah dibangun terutama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi karena tidak ada koordinasi dengan daerah akhirnya tidak terpelihara. Betul. Yang dekat-dekat aja di kabupaten kan ada di Pasar Agung. Betul. Iya, iya. So, itu sangat besar, lebih besar dari Creative Center. Iya. Saya tanya ternyata pengelolaannya masih tumpang tindih. Iya. Di kota mamanya Pak Kades. Insya Allah mual. Dugi Kaira ada Pak Kades? Sampai Dan sekarang masa juga itu selesai. sekarang juga nggak ada tumpang tindih, mangga aja gitu. Iya, iya. TCIC mau kegiatan situ, DKKT Iya, mau iya. kegiatan situ, malah sekarang sampai tempat parkirnya kita ada berkegiatan. Anak-anak pusbaik Iya. yang anak-anak sepeda itu sering tiap Iya. hari di Berarti depan. final pengelolaannya sama siapa nanti menunggu masa pemeliharaan. Ya beres. Jadi nanti jelaskan nanti ada pada penyerahan aset Ya, dari dinas ya. teknis yang bikin ke Pemkot terus ke kita. Nanti kita bikin skenario ke pimpinan. Apakah pengelolaannya akan dikelola bagaimana? Saya juga meyakinkan sekalian selagi kita menunggu regulasi yang jelas. Iya, iya. Sampai bulan Juni ya? Ya Juni tanggal 25 kalau nggak salah dari PU pemeliharaan oke. ini. Sekalian memperbaiki. Ya saya juga nggak tahu kan di dalamnya itu ada apa karena belum ada penyerahan detailnya. Karena kita berkegiatan itu amanat dari Pak Gubernur. Setelah Ya, ya. peresmian jangan pakem. Ya. Harus langsung kegiatan. Kata pohon butut ucing gitu lah. Bukan enggak lah. Saya yakin teman-teman kreatif Ya, di ya. Tasik itu nggak ada ketempuhan intinya. Kita tetap berkegiatan lah. Ya. Iya. Dengan semangatnya yang saya sangat Betul. salut teman-teman. Insya Allah lah Tasik bisa menjadi barometer di Priangan Timur khususnya. Ya itulah keunggulan kami itu industri pariwisatanya di antaranya ini ekonomi Iya. kreatif, fasilitas. Tidak Iya. semua kota kabupaten punya fasilitas gedung sebagus ini. Betul. Milik Betul. urang teh, nya, Bang. Eta, gitu pisan gitu. Cuman kan lamun ngajugrug unggul mah. Clear Iya. ya? Clear ya? Clear, Tidak, oh, aman. tidak ada apa-apa antara Iya. kami dengan TCIC. Nggak Iya. ada. Gitu Kang Teguh. Jadi ya sebetulnya anak dan orang tua lah gitu. Iya. Kan kade meureunna ulah jadi anak nu joledar oge gitu. Maksudna mah kadinya. Karena mungkin begini, saya baru tahu yang namanya teman-teman TCIC sangat orang-orang yang berkegiatan penting dan saya sangat bangga dianugerahi bisa menghimpun orang-orang yang perwakilan lah Ya. dari 17 subsektor tidak main-main kan. Ya. 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif berkumpul. Iya. Oke, Ya, itu siap. intinya. Nah, kia kalau misalnya punya Kadis anu ngora keneh. Iya. Ngobrol Resep. bersemangat ya. Pak Kadis, ini kita harus closing nih ya. Apa yang ingin disampaikan terakhir untuk pemirsa? Kota Tasikmalaya kota yang sedang pesat-pesatnya baik pembangunan, investasi, kemudian daya saing, kemudian bersaing dengan kabupaten kota yang lain, pemanfaatan fasilitas sebentar lagi tol akan ada, Ya. sebentar lagi bandara akan aktif lagi, Iya. sebentar lagi embarkasi haji akan kita bangun. Mungkin dengan adanya gedung Creative Center yang ada di Kota Tasikmalaya akan muncul ide-ide gagasan-gagasan seiring dengan sejalan perkembangan kemajuan Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya sangat mirip Kota Bandung, sangat mirip Kota Jogja, sangat mirip Kota Solo. Kita minim wisata alam, tetapi Iya, kita iya. sangat bertumpuk, kita sangat banyak potensi wisata-wisata di luar itu. Ekonomi kreatif, wisata kuliner, wisata belanja, wisata edukasi, Iya. medical tourism, rumah sakit yang notabene bagus sudah berada di sini. Nah, Ya. saya mungkin kedepannya akan muncul gagasan, ide yang brilian dari teman-teman Tasik Creative Innovation Community ini akan muncul ide dan gagasan. Kami di pemerintahan menunggu itu, menunggu kolaborasi yang mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Sekarang Superman kan sudah mati kan? Betul. Superman is dead. Superman Yang ada is apa? dead. Super team. Iya, iya, iya. Jangan lupa loh, ini bisnis perfilman, bisnis kayak radar, TV dan lain sebagainya termasuk ekonomi kreatif. Iya, 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 iya. Kalau bisa
Radar juga punya rumah di Gedung Creative Center. Harus Nah, nanti kita live di sana lah ya. jadi intinya kami bangga dengan adanya Tasik Creative Center, mudah-mudahan kedepannya sebagai salah satu organisasi yang dilahirkan dari ide dan gagasan di Spora Budpar dengan kepemimpinan sebelum-sebelumnya di masa era Pak Yusuf, dari Pak Kadisnya Pak Hadian, kita lanjutkan estafet ini kedepannya agar lebih baik, agar lebih maju lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Siap. Kang Teguh. Kang Teguh. Terakhir. Kalau dari saya sih sebetulnya mudah-mudah saja, yaitu karena terkait dengan BCC hari ini, harapan saya memang dari rule tetap di FGD yang terakhir kemarin kita mengutamakan melakukan pengelolaan gedung BCC ini secara profesional. Iya. Ya. Ini profesional supaya nantinya anak-anak muda ini, teman-teman anak muda ini tidak merasa kaku dengan konsep-konsep gedung yang sudah terbentuk saat ini gitu ya. Iya. Karena kan apa istilahnya kita mengacanya ke sana gitu. Nah, maka kami sangat mengawal sekali, kami sangat mendorong sekali kepada dinas terutama sebagai penjembatan ya dalam kepada pemerintah di Sekda, bahwasanya gedung ini bukan berarti harus dispesialkan, namun ada sesuatu yang harus diutamakan karena yang apa istilahnya yang melihatnya itu ada 17 subsektor berbagai macam gedung tersebut, dan kami di TCIC terus terang menjadi sebuah center untuk bahasa usul katanyaan gitu dalam arti kita menjadi center terhadap gedung ini, gedung mau kayak gimana dan seperti apa gitu kan. Saat ini kami sederhana menjawabnya tadi, bahwasanya kita belum mendapatkan sebuah amanah atau tidak diamanahi untuk hal tersebut gitu, dan sehingga kita tidak bisa menjawab karena stagnan kita sudah melakukan sebuah regulasi pengajuan pengelolaan gedung harus secara profesional mungkin, dan kita siap melakukan inkubasi para kreator, para kreatif di Kota Tasikmalaya untuk mengaktifkan gedung tersebut. Baik. Ya, sip lah. Ya, segera Kang. Bagaimana Pak Kadis tuh siap-siap ya? Tinggal gaspol. Tinggal gaspol. Abang, ada lagi Bang? Cukup lah. Cukup lah, Yang pada intinya sepakat dengan tinggal menanti bagaimana TCIC ini menjadi cakrawala kreativitas. Betul ya. Gitu. Dan saya juga menanti akrobatnya Pak Kadis. Kadis, betul. Gitu. Setelah tanggal 25 Juni nanti akrobatnya Pak Kadis seperti apa, dan saya yakin, saya sangat meyakini ya, beliau dengan semangat mudanya, dengan semangat sportnya ya, beliau ya akan berbuat banyak lah ya untuk industri kreatif Kota Tasikmalaya. Pak Kadis, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Hatur nuhun pisan. Kang Teguh, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan manfaat untuk Anda, pengetahuan dan lain-lain ya, untuk semua pemirsa Radar TV. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.